Para anggota DPR berjoget ria, seolah hidup hanyalah pesta tak berujung. Musik menggema, tubuh bergoyang, senyum terkembang, lupa bahwa di luar sana rakyat menjerit karena harga-harga melambung tinggi. Di balik lantai marmer yang licin dan kursi empuk yang mereka duduki, ada tangisan ibu-ibu yang harus mengencangkan ikat pinggang, ada petani yang merana menunggu hasil panen tak seberapa, ada buruh yang gajinya tak cukup sekadar untuk membeli beras. Ironisnya, riuh tawa dan tepukan tangan mereka justru lahir dari kucuran uang tunjangan dan fasilitas mewah, uang yang bukan dari kerja keras mereka, melainkan hasil perasan keringat rakyat yang tak pernah merasakan keadilan. Mereka menari bukan karena bahagia membawa kesejahteraan bagi negeri, melainkan karena kantong mereka penuh dari jerih payah rakyat yang mereka wakili. Maka jadilah pemandangan memuakkan itu, wakil rakyat berjoget di atas penderitaan rakyatnya sendiri, berpesta pora di tengah lautan air mata. Sebuah ironi demokrasi, di mana suara rakyat dibeli murah, lalu ditukar dengan pesta mewah. Bapak Pak, senyum-senyum aja Pak, joget-joget dulu aja Pak. Abis ini Bapak diturunin Pak, ya. Terutama teruntuk ya untuk siapa itu tadi, Eko Patrio, Uya Kuya, sama ada tadi gue lihat namanya di spill tuh Ibu Enda Partia, atau ada juga ibu-ibu kerudung merah ya, jogetnya tuh loh seru banget. Gak apa-apa, nikmatin dulu aja. Baik, sekarang informasi untuk mengenai rakyat Indonesia. Jadi kapan kita mau turun? Tanggal 25 Agustus, yakin mau turun semuanya? Kalau yakin mau turun semuanya dan pengen mengubah, ya, pengen mengubah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, tanggal 25 Agustus, ya, semua pekerjaan tinggalin dulu. Kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. Kalau kalian mau lihat 25 tahun atau 50 tahun dari sekarang, bangsa ini berubah dan para tikus-tikus ini tidak lagi menjajah kita, ya. Ayo kita turun tanggal 25 Agustus. Terutama teruntuk untuk adik-adik mahasiswa. Ayo turun. Semuanya turun. Adik-adik SMK, tahun 2020 kamu sangat membantu kita saat Omnibus Law. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Dan terutama mungkin ini juga minta bantuan banget ya untuk semua seleb-seleb, turun semuanya. Kalau mau turun, upload, gunakan followers kalian, gunakan media sosial kalian sebagai wujud kalau kalian ini mencintai bangsa ini. Yang followersnya banyak, ayo semuanya bersuara. Kita turun pada tanggal 25 Agustus dengan hashtag bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. See you di tanggal 25 Agustus. Menurut informasi tanggal 25 Agustus ini bakal ada pergerakan yang sangat besar ya, aksi unjuk rasa lagi ya, untuk menggeruduk gedung DPR ya, markasnya tikus-tikus istana ya, di sana sarangnya. Dan dari komentar-komentar netizen yang saya perhatiin, mereka kebanyakan sangat menginginkan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani itu segera dipecat, ya, digantikan. Nah, terus siapa lagi nih netizennya yang layak untuk diganti ya? Apakah Bahlil atau Luhut? Siapa lagi ya? Kalau saya sendiri sih ya inginnya ya semua itu di reshuffle semua ya, diganti dengan yang lebih fresh, dengan yang lebih baik ya. Atau yang mungkin lebih baik lagi ya memang DPR dibubarkan saja ya. Negeri ini, suara rakyat kerap tenggelam di balik sorak-sorai gedung megah bernama DPR. Mereka yang disebut wakil rakyat justru seringkali lupa siapa yang diwakili. Janji-janji saat kampanye terbang entah kemana, berganti dengan joget-joget ria, rapat kosong, serta tunjangan yang terus mengalir deras. Rakyat berpeluh keringat, bekerja keras demi sesuap nasi, sementara para penghuni kursi empuk sibuk meributkan kepentingan sendiri. Lalu untuk apa lembaga itu berdiri, bila nurani rakyat tak lagi terwakili? Hari demi hari, kekecewaan rakyat menumpuk. Kepercayaan semakin terkikis. Dan ketika kepercayaan telah hilang, maka sesungguhnya keberadaan DPR hanyalah bayang-bayang kosong tanpa makna. Suara rakyat kini bukan lagi sekadar bisikan, melainkan gelombang keresahan.
Sebuah pertanyaan besar menggema, apakah DPR masih layak ada, bila ia justru menjadi beban dan pengkhianat harapan? Dasar tikus-tikus kantor, kalian pasti udah tahu gaji DPR sekarang tembus sehari itu 3 juta. Lihatlah ekspresi mereka. Ya, ada yang ketawa ketiwi, joget-joget, dan apalagi yang kerudung merah kayak seneng banget ya Bu. Kalian menari bahagia di atas penderitaan rakyat. Rakyat banyak yang kelaparan, rakyat banyak yang kesulitan, tapi kalian tetap tutup mata. Kalian duduk ber-AC ya, enak-enakan tanpa kalian melihat banyak sekali rakyat yang menderita. Nikmati saja sekarang, nikmati, berjogetlah, bersorak gembiralah sampai akhirnya rakyat Indonesia ini muak dan bisa membubarkan DPR. Hanya rakyat yang bisa membubarkan DPR. Mereka adalah orang-orang atau penjahat-penjahat sesungguhnya, tikus-tikus kantor. Mereka tidak pernah berpikir gaji mereka udah besar, tunjangan mereka itu udah besar, dan tapi masih aja ada yang korupsi sampai triliunan. Otaknya di mana otaknya? Saya berharap ya, info-info tanggal 25 besok Agustus yang beneran ada demo, semoga beneran, dan saya berdoa moga-moga banyak sekali orang-orang yang datang, masyarakat Indonesia yang datang demo besar-besaran untuk membubarkan DPR. Sebenarnya kalian kalau udah pengen melihat masa depan yang lebih baik itu sebenarnya kalau udah nggak ada DPR itu udah bubar, insya Allah Indonesia akan lebih maju, karena sumber masalahnya bukan di presiden, tapi sumber masalahnya itu ada di DPR, DPRD itu benar-benar mereka lah yang menjadi sumber masalah. Mereka yang sesungguhnya penjahat sesungguhnya, mereka adalah tikus-tikus yang harus kita basmi. Enak ya joget-joget di atas penderitaan rakyat. Tuh udah ditandain Eko Patrio sama Uya Kuya udah ditandain. Padahal kalian udah tahu banyak sekali seliweran. Mereka di ruangan gedung kebanyakan rapat tapi nggak ada hasil, cuma mainan handphone. Kalian nggak ada otak, bener-bener nggak ada otak.